Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas PAIM yang beranggotakan Siti Kholisatin, Sofa Husna Ni'mah, dan Sofia Eka Nadariski akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang berjudul Konsep Dasar Metodologi Studi Islam. Baik, langsung saja yang pertama atau A, pengertian metodologi studi Islam. Metodologi secara bahasa berasal dari Yunani, yakni metodos yang berarti cara, kiat atau langkah, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Secara istilah, metodologi adalah pengetahuan tentang metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Sedangkan studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka, studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Dengan pengertian lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Maka, apabila keduanya digabungkan akan menjadi pengertian bahwa metodologi studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Pengetahuan inilah yang akan menjadi cara atau langkah dalam proses yang digunakan untuk memudahkan pengkajian Islam, baik sebagai agama, ilmu, atau budaya. Yang kedua, atau B, objek studi Islam. Pada dasarnya, objek studi Islam meliputi pengkajian terhadap Islam sebagai agama, pengkajian terhadap seluruh unsur yang dihubungkan dengan Islam dan kehidupan sosial, serta budaya umat Islam. Dalam konteks yang lebih luas, Islam dapat dibedakan antara Islam normatif, yakni yang berwujud dalam bentuk petunjuk-petunjuk, norma-norma, serta nilai-nilai, dan juga Islam aktual yang berwujud dalam bentuk kegiatan nyata, gerakan, pengamalan, dan ide-ide. Jadi, Islam selain sebagai agama juga menjadi sebagai objek kajian ilmu, sehingga di dunia itu ilmu pengetahuan dikenal dengan ilmu-ilmu keislaman. Nah, ilmu-ilmu keislaman tersebut ada yang terkait langsung dengan pelaksanaan ajaran Islam yang terma dalam Al-Quran dan hadis Nabi, seperti ilmu-ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Dan juga ada yang berhubungan dengan alam semesta yang selanjutnya melahirkan ilmu-ilmu kealaman atau umum seperti ilmu biologi, fisika, kimia, astronomi, geografi, dan lain-lain. Di samping itu, ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan manusia karena Al-Quran juga mendorong manusia untuk mengkaji dirinya dan hubungannya dengan sesamanya, sehingga melahirkan berbagai ilmu-ilmu sosial dan ilmu humaniora seperti ilmu antropologi, sosiologi, psikologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, bahasa, sastra, dan lain-lain. Nah, untuk objek studi Islam bisa dilihat pada tabel berikut ini yang seperti saya jelaskan tadi. C. Tujuan studi Islam. Studi Islam memiliki tujuan untuk menunjukkan relasi Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi baru serta hubungan Islam dengan visi, misi, dan tujuan ajaran agama Islam. Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam sudah barang tentu mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan.
Adapun arah dan tujuan studi Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungan dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Sehubungan dengan ini, studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat di muka bumi. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dan cocok dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi dasar, pembawaan yang ada, dan tercipta dalam proses penciptaan manusia. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Studi ini berdasarkan asumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Dalam hal ini, sumber dasar ajaran agama Islam akan tetap aktual dan fungsional terhadap permasalahan hidup dan tantangan serta tuntutan perkembangan zaman. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Asumsi dari studi Islam adalah yang meyakini mempunyai misi sebagai rahmatul lil alamin, tentunya mempunyai prinsip dasar yang bersifat universal dan mempunyai daya dan kemampuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari pertumbuhan dan perkembangan sistem budaya dan peradaban modern. Studi Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam dewasa saat ini berada pada posisi yang sangat problematis atau posisi yang lemah yang hampir pada setiap sisi kehidupan, baik terkait persoalan sosial, ekonomi, politik maupun terkait dengan perkembangan sains atau pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, urgensi melakukan studi Islam atau kajian-kajian Islam dalam rangka menggali kembali nilai-nilai ajaran Islam yang asli dan murni serta bersifat manusiawi dan universal atau menyeluruh. Tentu saja yang akan berdampak positif dalam merealisasikan atau mengembangkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang berkembang dan inklusif. Seiring perkembangannya zaman, agama lantas tidak hanya berfungsi sebagai penegasan terhadap doktrin semata, namun agama juga harus mampu dipelajari secara akademik, tetapi juga harus mampu dilihat dari sudut historias, pemahaman, dan interpretasi orang-orang atau kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang diperlukan serta model-model amalan dan praktek-praktek ajaran agama yang dilakukan. Dari segi tingkat kebudayaan, agama merupakan universal kultural atau kebudayaan. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa setiap sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang, agama telah menunjukkan eksistensinya. Dalam hal ini mempunyai peran dalam fungsi di masyarakat itu sendiri. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu munculnya perbedaan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri atau orang dalam. Sedangkan outsider adalah para pengkaji non-muslim yang mempelajari Islam dan menafsirkannya dalam berbagai analisis dan pembacaan dengan metodologi tertentu. Yang kedua yaitu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik atau dalam kondisi yang mempunyai banyak masalah.
Umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan dan merasa dirinya lemah. Dalam kondisi tersebut, umat Islam dituntut untuk melakukan pergerakan pemikiran yang diharapkan dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang untuk mampu bersaing dengan perkembangan globalisasi. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dalam suasana seperti ini, tentunya umat manusia membutuhkan aturan, nilai, dan norma serta pegangan hidup yang universal atau menyeluruh dan diakui dan atau diterima oleh semua bangsa demi terciptanya kemakmuran, kesejahteraan hidup serta kehidupan manusia. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.